Halo semuanya, selamat berjumpa bersama saya lagi, Dr. Gregory Budiman. Kali ini kita akan membahas mengenai insomnia. Biasanya, orang yang usianya sudah 35 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas seringkali mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Banyak yang bertanya kepada saya pada saat live. Jadi untuk mengatasi insomnia, kita dapat melakukan beberapa cara ya sebelum kita minum obat tidur. Jadi jangan cepat-cepat minum obat tidur dulu. Berikut ini adalah tips ya supaya kita bisa tidur lebih nyenyak ya, lebih lama juga. Luangkan waktu untuk relaksasi. Cobalah berbagai metode relaksasi sebelum tidur ya. Contohnya apa? Yoga ya, kalau yang bisa yoga boleh, meditasi ya, kemudian apalagi mandi air hangat itu juga membantu. Nah, aktivitas ini dapat membantu menenangkan pikiran dan membuat tubuh Anda menjadi rileks. Kemudian ciptakan lingkungan tempat tidur yang nyaman. Jadi pastikan kamar tidur Anda gelap ya, matiin lampu atau boleh remang-remang, cahaya remang-remang ya, nggak boleh, jangan sampai terang benderang. Sejuk tentunya ya, tenang ya. Kemudian gunakan kasur dan bantal yang nyaman, yang enak ya untuk mendukung kualitas tidur. Kemudian juga tetapkan jadwal tidur yang teratur. Jangan begadang kadang-kadang ya. Kita harus punya jadwal tidur yang teratur. Usahakan untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Tapi memang susah ya kalau untuk pekerja yang kadang shift siang kerjanya, kadang shift malam begitu. Memang itu risiko ya, apalagi tenaga kesehatan, dokter, perawat, nggak tentu ya. Jaganya kadang suatu saat malam-malam juga ada panggilan begitu. Nah itu memang tidak bisa dihindari. Nah dengan tidur yang teratur, kita bisa membantu mengatur, menstabilkan ritme sirkadian di dalam tubuh kita. Sehingga ya, jadi kita tidak mengalami insomnia. Kemudian hindari kafein. Minuman berkafein, kopi, teh, coklat itu dihindari. Minuman beralkohol juga dihindari. Kemudian kalau minuman berkafein, ya sore itu udah jangan minum kopi, jangan minum teh. Kemudian batasi penggunaan layar elektronik ya, seperti handphone ya, nonton TV itu kita batasi. Jangan taruh televisi di tempat tidur, jangan bawa handphone juga sambil tiduran gitu ya. Karena apa? Cahaya biru dari layar itu bisa mengganggu produksi melatonin ya, jadi buat kita insomnia. Kita juga kadang excited kan kalau nonton terus ya, apalagi yang seru-seru. Kemudian konsumsi makanan yang sehat, hindari makanan yang berat dan berlemak tinggi sebelum tidur. Pilihlah makanan yang sehat ya menjelang. Kemudian olahraga yang teratur. Kita harus lakukan aktivitas fisik yang teratur. Kadang kalau kita kerjanya sedentary itu diem aja ya, kurang aktivitas, itu juga bisa menyebabkan insomnia. Jadi kita harus banyak activity ya, aktivitas itu kita harus banyak. Aktivitas fisik maksud saya ya, olahraga, tapi jangan olahraga pada malam hari. Paling telat itu sore. Jadi pagi bagus ya, siang boleh ya. Paling telat sore. Jangan olahraga malam hari karena bisa membuat apa? Kita susah tidur. Saat habis olahraga itu adrenalin meningkat, kortisol meningkat. Itu membuat kita terjaga. Oke, begitu ya. Kemudian kita harus kelola stres. Jangan sampai stres. Karena dikejar-kejar utang mungkin ya, itu bisa bikin susah tidur pasti ya. Jadi hindari faktor-faktor yang menyebabkan kita stres. Kira-kira seperti itu. Nah, apabila dengan cara-cara di atas insomnianya masih terus berlanjut, kita butuh pertolongan psikolog, boleh ya, atau psikiater. Oh iya, satu lagi ya, ada juga suplemen yang mungkin bisa membantu mengatasi insomnia. Yang pertama, melatonin. Kita boleh ya coba minum suplemen melatonin. Karena kalau kekurangan melatonin bisa menyebabkan susah tidur atau insomnia. Kemudian yang kedua, suplemen magnesium. Kalau kita minum suplemen magnesium tuh bikin lemes ya, ngantuk. Karena otot-otot rileks. Dan saraf-saraf itu juga kinerjanya atau aktivitasnya menurun. Jadi boleh konsumsi suplemen magnesium, asal jangan berlebihan.
begitu ya. Kemudian yang berikutnya beberapa obat herbal ada tuh, ya. Obat herbal akar valerian. Ya contohnya kalau maaf saya sebut merek ya, ada merek lelap gitu, itu juga mengandung akar valerian. Ashwagandha itu juga bisa membantu supaya kita tidurnya lebih cepat dan lebih nyenyak. Oke ya, yang lainnya tentu vitamin kita bisa konsumsi ya, vitamin B kompleks itu juga membantu kualitas tidur. Dan kalau memang insomnianya parah, jadi dalam satu hari kita cuma hanya tidur 1 jam saja atau 2 jam, itu akan membahayakan kesehatan. Silahkan berobat. Dokter akan memberikan obat tidur atau hipnotikum. Karena ini kondisi Anda tuh berbahaya. Kalau sampai tidurnya kurang, sehari hanya 1 atau 2 jam, atau bahkan ada yang sama sekali tidak tidur, itu berbahaya. Ya, bahaya buat jantung, ya bahaya buat otak. Jadi dokter akan memberikan obat hipnotikum, ya obat yang membuat kita tidur. Kira-kira demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat ya. Salam sehat.